Pernahkah Anda bayangkan sebuah hukuman yang dirancang dengan rapi, malah berbalik menyerang pembuatnya? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Sebuah kisah klasik tentang kecerdikan yang memutarbalikkan kekuasaan. Judulnya, Hukuman yang Berbalik Arah. Ketika hukum dibuat tanpa hati, keadilan berubah menjadi senjata. Kalimat ini, ini adalah jantung dari keseluruhan cerita kita. Ini semacam peringatan bahwa aturan yang kaku tanpa empati bisa jadi alat untuk menindas. Dan kita akan lihat buktinya sebentar lagi. Oke, jadi ini dia situasinya. Di satu sudut kita punya Raja Harun ar-Rasyid, penguasa absolut, yang sudah bertekad bulat mau menghukum Abu Nawas. Tapi, seperti yang kita duga, cerita ini nggak sesederhana itu. Pelajaran hari itu justru diterima oleh sang raja sendiri. Kita mulai dari bagian pertama, hukuman untuk sang cerdik. Kita perlu tahu dulu nih, apa sih yang bikin raja sampai sebegitunya mau menghukum Abu Nawas? Apa pemicunya? Dan ternyata akarnya adalah rasa iri. Betul, para pejabat istana ini seringkali dibuat mati kutu oleh kecerdikan Abu Nawas. Mereka merasa dipermalukan, dan tentu saja mereka nggak suka. Dari sinilah benih masalah itu tumbuh. Nah, ini dia jurus mereka. Para pejabat mulai membisiki raja pakai taktik klasik, membingkai kecerdasan sebagai sebuah ancaman. Mereka bilang, wahai raja, kalau orang kayak Abu Nawas ini dibiarkan, nanti rakyat bisa ikut-ikutan berani melawan hukum. Sebuah provokasi yang sangat halus. Dan berhasil. Hasutan itu masuk ke pikiran raja. Wibawanya terasa terusik dan akhirnya keputusan pun diambil. Perintahnya singkat, padat, dan jelas. Panggil Abu Nawas. Panggung untuk sebuah konfrontasi besar sudah disiapkan. Sekarang kita masuk ke babak kedua, perintah aneh sang raja. Di sini kita akan lihat hukuman macam apa yang sudah dirancang khusus untuk menjebak Abu Nawas. Percayalah, ini bukan hukuman biasa. Coba-coba dengarkan baik-baik perintahnya. Kau harus mengembalikan semua yang bukan milikmu. Kedengarannya adil kan? Sangat logis. Tapi justru disitulah letak jebakannya. Ini adalah perangkap logika yang tampaknya mustahil untuk dilewati tanpa kehilangan segalanya. Tapi lihat reaksi Abu Nawas. Bukannya panik atau minta ampun, dia malah mengangguk dengan tenang. Baik raja, izinkan aku mulai sekarang. Sikapnya ini bikin suasana jadi makin tegang. Apa sih yang ada di kepalanya? Rencana apa yang sedang ia susun? Dan inilah puncaknya, bagian ketiga di mana kita akan menyaksikan bagaimana logika membalik keadaan. Abu Nawas nggak cuma akan membela diri, tapi dia akan menggunakan logika hukuman itu untuk menyerang balik sang raja. Perhatikan cara Abu Nawas memulainya. Dia nggak menolak, sama sekali. Dia justru menerima aturan mainnya. Dia cuma minta izin untuk bertanya, menggunakan senjata yang sama persis yang diarahkan kepadanya. Cerdik sekali. Pertanyaan pertama, bom, langsung ke jantung kekuasaan. Apakah tahta ini milikmu selamanya? Tahta, simbol kekuasaan tertinggi itu, kan pada dasarnya cuma titipan, pinjaman dari sejarah, bukan milik pribadi raja sampai kapanpun. Sontak seisi istana pasti terdiam. Pertanyaan kedua, menyerang konsep kepemilikan harta. Apakah emas ini ikut dikubur bersamamu? Semua kemewahan, semua kekayaan ini, pada akhirnya akan ditinggalkan saat kita mati kan? Jadi, apakah kita benar-benar memilikinya? Abu Nawas dengan brilian menghancurkan konsep kepemilikan mutlak. Dan ini dia pukulan pamungkasnya. Poin utamanya adalah hukum yang benar itu harus berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, termasuk raja. Abu Nawas tidak minta keringanan, dia menuntut keadilan yang konsisten untuk semua. Bisa dibayangkan kan suasananya? Hening. Para pejabat yang tadi kasak-kusuk sekarang pasti pucat pasi. Argumen Abu Nawas itu sempurna. Logikanya tidak bisa dibantah. Kebenarannya telak. Kita sampai di bagian akhir, pelajaran dari sebuah hukuman. Nah, setelah keheningan yang mencekam itu, semua mata pasti tertuju pada raja. Apa yang akan dia lakukan? Marah karena dipermalukan? Atau justru melihat kebenaran dari ucapan Abu Nawas? Dan inilah yang membedakan seorang pemimpin bijak. Raja Harun ar-Rasyid mampu melampaui egonya. Dia tidak melihat ini sebagai kekalahan pribadi, tapi sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran tentang hakikat keadilan yang sesungguhnya. Dengan satu gerakan, konflik pun selesai. Raja berdiri dan mencabut hukumannya.
Tindakan ini bukan cuma pembatalan, tapi juga sebuah pengakuan atas kebenaran argumen Abu Nawas. Pada akhirnya, keadilan menang. Jadi, ada 3 pelajaran penting yang bisa kita petik dari sini. Pertama, hukum itu harus adil untuk semua. Kalau tidak, ia hanya jadi alat penindasan. Kedua, keberanian untuk menyuarakan kebenaran itu punya kekuatan luar biasa untuk mengubah keadaan. Dan ketiga, ini mungkin yang terpenting, tanda pemimpin hebat itu bukan karena dia tidak pernah salah, tapi karena dia mau mengoreksi diri. Nah, ini membawa kita pada sebuah refleksi. Kisah Abu Nawas ini mungkin sudah sangat tua, tapi pesannya relevan sampai kapanpun. Kadang, hanya butuh satu suara yang berani dan logis untuk mengubah sebuah aturan main. Jadi coba kita renungkan, kapan terakhir kali kita melihat keberanian berhasil mengubah sebuah aturan?